Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari Sekolah MTSN 1 Kota Bekasi sedang diberikan tugas untuk mewawancarai salah satu rumah tahfiz yang berada di sekitar tempat tinggal kami. Sebelumnya mohon izin, dengan siapa saya berbicara? Dengan Ustadz Zainal. Baik Ustadz Zainal, ada beberapa pertanyaan yang bisa Ustadz jawab. Pertanyaan pertama, kapan rumah tahfiz Quran Al-Mughni ini didirikan? Rumah tahfiz Quran Al-Mughni didirikan tahun 2018. Baik, untuk pertanyaan kedua, siapakah yang memimpin rumah tahfiz Quran Al-Mughni ini? Rumah tahfiz Quran dipimpin dengan saya sendiri. Pertanyaan selanjutnya, di mana saja cabang rumah tahfiz Al-Mughni ini? Afiliasi atau cabang rumah tahfiz Quran Al-Mughni ini ada beberapa, diantaranya di Kaliabang Tengah, itu namanya ada PT KL Mumtaz. Terus ada di Keranji, itu ada Nurul Itisom. Ada di alun-alun Bekasi, namanya An-Najah. Kemudian ada di Bumi Anggrek, Baitur Rahman, Masjid Baitur Rahman. Apa saja mata pelajaran yang menjadi ciri khas rumah tahfiz ini? Mata pelajaran ciri khasnya, materi intinya ada dua, yaitu tahsin, memperbaikan bacaan atau memperindah bacaan. Kemudian yang kedua adalah adab, ya, karena kita memperhatikan adab seseorang, karena itu lebih penting daripada ilmu. Jadi materinya ada dua, materi intinya, tahsin dan juga adab. Baik, terima kasih. Selanjutnya, berapa jumlah peserta di rumah tahfiz pada tahun ini? Pada semester ini jumlah pesertanya kurang lebih ada 110. Selanjutnya, dalam menghafal Al-Quran, metode menghafal apa yang digunakan di rumah tahfiz ini? Untuk metode menghafal, kita menggunakan metode talaki, yang bagi yang santri-santri yang belum bisa membaca atau masih di kelas Iqra. Tapi kalau untuk di yang kelas tahsin yang sudah bisa membaca Quran, ya mandiri, ya kita perbaiki bacanya, kemudian suruh menghafal dengan mandiri. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah rumah tahfiz ini memiliki visi dan misi? Jika ada, apakah itu? Ya, visi misinya yang pasti, visi misinya untuk bagaimana menebarkan Al-Quran terutama di Bekasi, ya, yang pada umumnya ya di muka bumi ini, bagaimana untuk senantiasa menebarkan Al-Quran, ya, senantiasa menghidupkan dan bagaimana memberantas buta huruf Al-Quran. Jadi sejak dini, visi misi kita sejak kecil mereka harus bisa membaca dan juga mempelajari isi dari kandungan ayat suci Al-Quran, dan nantinya supaya diaplikasikan atau supaya diamalkan di kehidupan sehari-hari menjadi pedoman hidup mereka, gitu. Baik, terima kasih Ustadz. Ada pula pertanyaan selanjutnya, yaitu apakah ada kelebihan dari rumah tahfiz Al-Mughni ini yang mungkin jarang ditemui di rumah tahfiz lain? Jika ada, apakah itu? Kalau kelebihan mungkin ya rata-rata rumah tahfiz mungkin sama, tapi kita memiliki kelebihan, diantaranya mungkin ngajinya beda sama di tempat yang lainnya. Jadi tidak sekedar ngaji, santri datang bukan ngaji, tapi kita ada pembukaannya dulu, kemudian ada materi dulu, kemudian baru halakoh. Halakoh juga tidak sekedar antri baca maju kemudian pulang, tidak, tapi halakoh, kemudian diberikan motivasi oleh guru mereka, baru nanti mereka supaya lebih semangat dalam mengajinya. Dan di situ kita juga punya kelebihan sendiri, misalkan setelah nggak hanya mengaji saja, tapi kita punya namanya fun game, ya. Jadi diselingi dengan bermain, ya, selingi dengan games yang sekiranya bisa santri-santri lebih semangat lagi setelah nanti mereka menghafal game, kemudian lebih semangat untuk menghafal lagi, gitu. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan terakhir,
Apa pesan Ustadz untuk generasi muda agar semangat belajar Al-Quran tidak pernah hilang? Pesan Ustadz ya untuk para generasi muda harus tetap semangat dalam menjaga, dalam menghafal, membaca atau mempelajari Al-Quran ya, karena ini adalah sebuah ruh ya, ruh. Jadi anak dari sejak dini harus memiliki rasa cinta terhadap Al-Quran ya, karena ini kan kita ya anggap saja ini menanam ya, nanti kita akan menuai nanti di akhirat akan mendapatkan kemuliaan ya. Kemuliaan tidak hanya nanti di akhirat, tapi seorang pembaca penghafal Quran akan dimuliakan juga di dunia insya Allah. Jadi para generasi muda-muda ya harus lebih semangat ya, jangan sampai kalah sama yang tua-tua ya. Jadi yang muda-muda harus lebih semangat dalam mempelajari Al-Quran terutama. Baik, terima kasih Ustadz untuk pesannya. Sudah selesai sesi pertanyaan. Terima kasih karena sudah meluangkan waktunya untuk wawancara pada hari ini. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.